Kembali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi 2, hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Apa itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik terdiri atas judul, tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Hubungan antar unsur intrinsik cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Yang pertama, hubungan antara judul, tema, dan gaya bahasa. Hubungan antara judul, tema, dan gaya bahasa dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Judul pada cerpen karya Ahmad Tohari, yaitu Rumah yang Terang, memiliki keterkaitan dengan tema yaitu cahaya yang menjadi keinginan ayah. Keduanya saling memiliki keterkaitan yang bisa dikatakan logis. Lalu gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa umum sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Karena itu, hubungan antara judul, tema, dan gaya bahasa dalam cerpen Rumah yang Terang bisa dikatakan logis dan memiliki keterkaitan yang jelas antar setiap unsurnya. 2. Hubungan antara alur dan latar. Hubungan antar alur dan latar pada cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Alur yang digunakan adalah alur campuran, dimulai dari bagaimana pertama kali listrik masuk ke kampung, dan Haji Bakir yang tidak mau untuk memasang listrik lalu digunjing oleh para tetangga. Juga bagaimana tokoh si Aku sebagai anak Haji Bakir yang membujuk Haji Bakir untuk memasang listrik, namun Haji Bakir pada pendiriannya untuk tidak memasang listrik. Hingga saat Haji Bakir sakit, saat sang anak membujuk Haji Bakir untuk datang ke rumah sakit, tapi Haji Bakir tetap tidak mau untuk pergi ke rumah sakit. Sang anak yang mengira bahwa ayahnya tidak mau dibawa ke rumah sakit karena tidak mau diterangi cahaya, membujuk sosok ayahku Haji Bakir menjadi sedikit tersinggung. Lalu bagaimana hingga akhirnya Haji Bakir meninggal dunia dan warga yang menggunjing Haji Bakir yang tetap tidak mau memasang lampu walaupun sudah meninggal dunia, hingga akhirnya sosok si Aku yang menjelaskan bagaimana alasan sang ayah tidak mau memasang listrik yang membuat para tetangga dan Aku menjadi terdiam dan menunduk. Lalu alur waktu yang digunakan pada cerpen ini adalah malam dan sore hari. Terdapat di dalam cerpen, bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan, menggambarkan suasana malam hari. Lalu waktu sore hari digambarkan di dalam cerpen. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasana yang digunakan di dalam cerpen ini yaitu sepi dan gelap. Sebagaimana terdapat di dalam cerpen, sampai sekian lama rumahku tetap gelap. Lalu, aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan oleh para tamu, karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang anti itu. Aneh, para tamu malah menunduk, aku juga menunduk. Itulah hubungan antara alur dan latar, yakni latar tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Alur yang terhubung dengan ketiga latar yaitu latar tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari saling terhubung dan bisa dikatakan logis membangun cerita di dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Yang ketiga, hubungan antara tokoh dan penokohan dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Hubungan antara tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam cerpen ini yaitu Aku, Haji Bakir sebagai ayahku, ibuku, dan tetangga di belakang rumah. Penokohan yang terdapat di dalam cerpen ini, tokoh Aku digambarkan sebagai sosok yang perhatian, menyayangi ayahnya, dan merasa bersalah karena telah berkata yang membuat ayahnya tersinggung. Digambarkan di dalam cerpen, tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Sesalku tak habis-habisnya dan malu. Keahlianku melakukan pendekatan verbal yang biasa kulakukan selama aku menjadi propagandis pemakaian spiral ternyata hanya punya arti negatif di hadapan ayah.
Lebih malu lagi karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata terakhir yang ditujuan kepadaku. Lalu, sosok Haji Bakir atau ayahku di dalam cerpen ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati yang kuat dan soleh. Digambarkan dengan, jadi aku mengalah pada keteguhan sikap ayah. Rela setiap kali beli baterai dan menyetrum aki, dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada hentinya. Lalu sosok ibu. Sosok ibu tidak terlalu digambarkan di dalam cerpen ini. Namun dapat dilihat bagaimana ibu yang menyalakan listrik digambarkan sebagai sosok yang dewasa. Dan yang terakhir, tokoh tetangga. Tetangga digambarkan sebagai orang-orang yang suka bergunjing membicarakan orang lain. Digambarkan bagaimana tokoh tetangga yang selalu berbicara dan mengata-ngatai hal buruk kepada Haji Bakir yang tidak mau memasang listrik. Bahkan ketika kematian Haji Bakir, mereka tetap berbicara hal yang buruk mengenai Haji Bakir. Seperti tadi yang saya sebutkan di bagian dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada hentinya. Lalu, aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan oleh para tamu. Tamu yang dimaksud di sini adalah para tetangga. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.